Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan memulai kelas dengan seorang guest lecturer yang sangat berpengalaman di bidang human resources. Kalau zaman sekarang kita sebut dengan human capital. Pada siang hari ini kita ditemani oleh kalian juga tentunya sudah melihat pengumumannya. Hari ini kita ditemani oleh Ibu Debbie Kusuharto. Beliau adalah salah seorang yang berada di manajemen PT BTPN Indonesia Tbk yang sudah kira-kira, saya lupa nih, 5 tahun ya kira-kira ya, atau 6 tahun? Ya betul, 5 tahun, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Oke, so hari ini kita akan bicara tentang culture in merger and acquisition organization yang kita dahului dengan pemaparan dari Ibu Debbie tentang bagaimana budaya di PT BTPN ini harus mengalami merger dengan atau mungkin malah acquisition dengan bank lain begitu. Oke, kita langsung saja sambut Ibu Debbie. Saya persilahkan Ibu untuk langsung memaparkan. Mari kita sambut, tepuk tangannya mana? Terima kasih Mbak Etvi, terima kasih. Pertama-tama saya dipanggil Mbak aja juga nggak apa-apa ya, tidak harus. Oke. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Debbie Kusuharto. Saat ini saya bekerja di BTPN atau dikenal sebagai Bank BTPN. Nama panjangnya adalah PT Bank BTPN Tbk sejak Februari 2019 ya, nama itu berganti. Saya berada di Direktorat Human Capital. Saat ini menjadi Human Capital Business Partner untuk salah satu direktorat di Bank BTPN tersebut, gitu ya. Kebetulan ngobrol-ngobrol dengan Bu Etvi. Bu Etvi waktu itu kami ngobrol tentang bagaimana di tempat saya baru saja merger, lalu terdapat perbedaan culture dan sebagainya, lalu Bu Etvi minta saya untuk sharing sedikit di sini, semoga dapat bermanfaat ya. Ini langsung aja ya, Mbak Etvi ya. Iya, langsung aja, monggo. Langsung aja ya. Bank BTPN itu berdiri sejak tahun 1958 sebenarnya. Dikenal dengan Bapemil atau Badan Pensiunan Militer, ya, itu awalnya. Lalu berkembang menjadi bank pensiunan. BTPN itu sejak tahun 2008 mulai dikembangkan ke arah yang lain, tidak hanya menjadi bank pensiunan saja, ya. Sejak tahun 2008, Bank BTPN sahamnya dimiliki oleh perusahaan investment bernama TPG, lalu mengembangkan bisnis mass market, ya, mass market yang kita kenal dengan UMKM, mikrobisnis, di usaha menengah, ya. Lalu dari pensiunan berkembang menjadi mikrobisnis, lalu menjadi usaha menengah. Tahun 2015 Bank BTPN bertransformasi lagi, gitu ya. Bank BTPN bertransformasi lagi menjadi ke arah digital banking. Ya. Di sini teman-teman atau adik-adik sekalian pernah dengar nggak yang namanya Genius? Aku pakai Miss. Pakai. Baru mau bikin, Bu. Oh, baru mau bikin. Ada yang udah pakai? Berapa banyak yang udah pakai di sini? Saya udah pakai. Wow, lumayan juga ya. Ya, jadi sebetulnya Genius itu didirikan atau dibangun hasil inovasi oleh Bank BTPN yang dulunya hanya merupakan bank pensiunan, gitu. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman di sini bisa membayangkan betapa banyak transformasi dari Bank BTPN itu sendiri, ya.
Sejak kita punya digital banking sekitar tahun 2014, BTPN juga mengalami banyak sekali transformasi, termasuk transformasi budaya. Ya. BTPN kemudian dibeli oleh SMBC atau Sumitomo Mitsui Bank Corporation, sebuah bank Jepang yang besar yang berpusat di Tokyo itu pada tahun 2014 itu. Lalu selama 5 tahun sudah dimiliki sebagian sahamnya oleh SMBC. Pada tahun 2019 kemarin diputuskan bahwa SMBC dan Bank BTPN itu merger, gitu ya. Sebetulnya SMBC itu siapa sih, gitu ya? SMBC itu adalah bank Jepang yang termasuk nomor 3, gitu ya, secara grup di Jepang itu sendiri. Ada Mitsubishi, ada Mizuho, lalu ada Sumitomo dan Mitsui ini sendiri. Menjadi bank terbesar nomor 3 di Jepang, mereka ingin membangun banknya atau memperluas bisnisnya di Indonesia. Sebetulnya mereka sudah lama ada di Indonesia, cuma mereka hanya bergerak di bidang corporate banking, gitu ya. Di bidang corporate banking, jadi hanya untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar dan juga mendukung infrastruktur. Gitu ya. Contohnya, memberikan pelayanan atau pembiayaan di jalan tol dan infrastruktur yang lain. Bisa kebayang suatu bank Jepang yang bisnisnya besar-besar, kemudian bersatu dengan suatu bank lokal yang bisnisnya itu retail, mass market, dan mikro, menengah, dan digital. Digitalnya juga retail sekali, gitu ya. Mungkin Mbak Eti kalau boleh, saya mau share satu video ya mengenai BTPN supaya adik-adik atau teman-teman di sini bisa kebayang BTPN itu seperti apa sih? Karena kebanyakan teman-teman itu tahunya cuma jeniusnya, tapi nggak kebayang gitu pensiunnya. Bahkan kita dikira BUMN, gitu kan? Ya. Karena bank pensiunan, nggak kebayang suatu bank pensiunan bisa punya suatu bank digital yang sangat milenial dan sebagainya, gitu. Ya. Oke, saya coba share dulu ya. Silakan. Belum masuk ya? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, saya ulang dulu. Tapi suaranya nggak kedengeran nih. Oh, tadi udah bisa. Bentar ya. Speakernya mungkin yang mesti di... belum muncul juga. Oh, udah. 6 dekade. Tak pernah berhenti berkarya, menjadi pemberdaya demi mereka dan Indonesia. Terus beradaptasi, bertransformasi, berinovasi, menjadikan hidup lebih berarti. Setiap langkah kita memberikan makna,
menuju pencapaian selanjutnya bagi kita. Ya, itu tadi sekilas tentang BTPN. Saya ambil dari video waktu kami merayakan ulang tahun ke-60 di tahun 2018. Ya, jadi itu adalah pencapaian-pencapaian BTPN. Teman-teman bisa lihat bahwa BTPN memang bergerak di bidang pensiunan, mass market, usaha menengah, ya, dan kemudian berkembang juga menjadi di bidang digital. Ya. Jadi memang proposition BTPN adalah untuk mengembangkan berjuta rakyat Indonesia dengan mengutamakan segmen mass market itu tadi, gitu ya. Kita juga punya anak perusahaan Bank BTPN Syariah yang bahkan segmennya lebih kecil lagi, gitu, lebih terpelosok-pelosok lagi. Bayang, pegawainya pun kalau akan mencerminkan juga nasabahnya, gitu, karena pegawai kami itu saat ini ada 8.000, waktu itu sempat lebih dari itu, yang berada di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Gitu. Saat ini kita punya sekitar 400 cabang di seluruh Indonesia. Jadi sebagai human capital, kebayang juga salah satu pekerjaan saya juga harus keliling-keliling ke cabang-cabang itu, gitu ya. Jadi terus tahun 2015 kita mulai digital transformation, sistem-sistem kita mulai digitalkan dan kita mulai meluncurkan bisnis digital yang kemudian kita merekrut banyak sekali pegawai-pegawai muda, millennials, gitu ya, dan terdiri juga dari developer IT itu banyak sekali kita rekrut. Ya, jadi culture atau budaya dari BTPN sendiri sebagai bank sangat bergeser pada saat itu juga, pada saat kita mulai masuk ke bisnis digital itu sendiri. Saya sudah hampir 20 tahun bekerja di bank. Saya memulai dari bekerja di bank, salah satu bank nasional yang besar, bank lokal yang besar, yaitu di BCA. Pada saat itu, kalau saya kerja, saya harus pakai blazer, rok, dan sepatu pantofel. Gitu. Lalu saya pindah ke suatu bank asing, di mana budayanya sudah lebih casual. Jadi selama kita tidak harus ketemu nasabah korporasi, kita sudah bisa pakai celana panjang, hari Jumat kita boleh pakai celana jeans, gitu ya. Tapi tetap kalau ada new hire atau anak fresh grade yang mau masuk tapi rambutnya gondrong, akan saya suruh potong rambut dulu, gitu ya. Lalu perkembangan dunia perbankan berjalan terus. Kalau dulu awal-awal saya kerja di bank yang namanya pegawai pria itu harus pakai dasi, ya, harus pakai dasi apapun posisinya, dimanapun dia bekerjanya, apakah itu frontliner ataupun di back office, gitu ya. Sejalan dengan perkembangan sudah tidak harus pakai dasi lagi. Kalau hari Jumat sudah boleh pakai polo shirt, tapi harus polo shirt, tidak boleh pakai kaos biasa, gitu. Jadi kita bikin budaya baru, ada do's and don'ts, dan lama-lama bank lokal sudah mulai adjust, tapi belum semua. Begitu masuk BTPN, saya masuk pada saat mulai digital transformation, di mana karyawan yang direkrut itu bukan lagi karyawan untuk mengisi bagian kredit, analisa keuangan, dan sebagainya. Tapi selain itu juga banyak IT developer, marketing, communication, branding, dan sebagainya. Pada saat kita bicara anak-anak milenial dan IT developers, kita bersaing dengan fintech-fintech. Dan ya fintech-fintech dan segala digital companies lainnya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menerapkan budaya yang terlalu kaku seperti perbankan masa lalu, nggak ada tuh yang mau join BTPN. Kalau disuruh datang pakai sepatu kulit, pantofel, dan pakai dasi, coba dari sini juga belum tentu mau gitu ya, anak-anak IT developer itu. Mereka bisa bekerja kapanpun, malam-malam, jam 2 malam, jam 10 malam. Jadi kalau disuruh datang jam 8 lalu pulang jam 5,
belum tentu mereka udah bangun jam 8 gitu. Padahal dulu waktu saya namanya bekerja di bank, pertama kali saya bekerja di bank, saya ada absen yang pakai fingerprint. Kalau terlambat itu langsung dapat tanda merah. Setiap bulan saya akan dipanggil sama atasan saya. Kenapa kamu terlambat lebih dari 5 kali sebulan gitu misalnya. Kalau sekarang pada saat IT developer dan tim IT lainnya dan squad ini bekerja harus agile sampai malam, belum tentu jam 8 itu mereka sudah duduk di kantor. Karena bisa aja suatu hari kami sedang mengerjakan project jam 12 malam, saya pulang, ternyata anak-anak IT itu lagi handle satu problem, jadi mereka masih ada di kantor gitu ya. Jadi dunia perbankan sudah berubah sama sekali. Jadi dan kita harus cepat berinovasi. Kalau tidak, kita akan kalah dengan digital company atau fintech dan yang lain. Untuk bisa berinovasi berarti kita harus bisa lebih agile, lebih fleksibel. Organisasi juga harus bisa lebih fleksibel. Jadi pada saat itu kita luncurkan yang namanya new way of working, ya. Ada flexi hours. Jadi jam kerja yang lebih fleksibel, flexi style, selama berpakaian pantas dan sopan, mau pakai kaos boleh, pakai sneakers setiap hari boleh, mau rambut model afro yang besar gitu juga boleh, nggak dimarahin, pakai kuncir juga boleh, walaupun pria, yang penting deliver. Dan selama mereka bukan dealing dengan nasabah korporasi misalnya ya. Lalu untuk karyawan-karyawan kita punya digital banking yang sangat sederhana menggunakan teknologi USSD. Tahu USSD kan, yang bintang, angka, lalu pagar. Ya, itu salah satu digital banking kita yang sebetulnya ada bersama dengan Genius. Jadi namanya BTPN Wow. BTPN Wow ini adalah digital banking yang diluncurkan untuk membantu inklusi keuangan. Jadi untuk men-tap nasabah yang susah pergi ke bank di daerah-daerah terpencil, jadi mereka bisa menggunakan BTPN Wow ini tanpa harus menggunakan internet connection yang terlalu kuat, tanpa harus menggunakan handphone yang canggih, gitu. Nah, kebayangkan, jadi kita sebutnya itu satu divisi branchless banking. Jadi perbankan tanpa cabang. Jadi karyawan-karyawannya pun mereka harus keliling untuk mencari agent-agent. Jadi nasabah bisa datang ke warung sebagai agent untuk nabung atau mengambil uang. Kalau memang warung tersebut adalah agent, gitu. Ya, kebayang kalau karyawan kami harus berkeliling ke desa-desa atau daerah-daerah seperti itu dengan sepatu licin mengkilat, pakai dasi, baju lengan panjang. Waduh, langsung bisa nggak diterima di desa-desa itu gitu ya. Jadi mereka juga berpenampilan yang berbeda lagi gitu, sangat fleksibel. Jadi culture atau budaya yang diciptakan adalah lebih fleksibel mengikuti jenis bisnis yang kita support gitu ya, sampai dan itu sudah berhasil kita terapkan di Direktorat Digital Banking. Kita terapkan yang namanya meja yang fleksibel juga, jadi suasana kerjanya itu tidak seperti di kantor yang kaku, supaya bisa merangsang inovasi dan kreativitas dari karyawannya. Dan mereka harus bekerja secara agile dalam bentuk squad. Jadi satu orang bisa bekerja untuk different projects misalnya. Jadi mereka kan harus pindah-pindah gitu. Jadi bahkan sampai pengaturan tempat duduk, ruangan, setting ruangan, nggak kayak kerja di bank, kayak kerja mungkin di kalau perusahaan seperti Google, Yahoo, seperti itu, gitu. Di mana di situ disediakan juga makanan dan sebagainya, tempat untuk istirahat. Kita punya satu lantai untuk
untuk karyawan bisa kerja di situ, bisa ketemu sama orang-orang di situ, bisa meeting, ada ruang karaoke, ada ruang band, ada meja biliar, ada seperti ruang serbaguna lah gitu ya. Itu satu lantai sendiri. Kalau mau kerja sendirian di pojokan, cari inspirasi, di situ juga banyak meja-meja gitu ya. Jadi kita bikin bahkan sampai settingan ruangan dan settingan kantor yang bisa mendukung suasana yang inovatif gitu ya. Itu seperti itu. Lalu tahun 2019 diputuskan bahwa Bank BTPN merger dengan SMBC Sumitomo. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Sumitomo sudah cukup lama ada di Indonesia, tapi mereka adalah bank global yang bisnisnya di Indonesia itu hanya korporasi-korporasi besar, ya. Jadi Sumitomo itu memberikan pembiayaan dan berbagai bisnis dengan korporasi-korporasi besar, baik itu Japanese corporation maupun local corporation. Juga terlibat dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Mereka hanya ada di Jakarta dengan jumlah karyawan hanya sekitar 300-400 orang, tidak punya cabang di luar Jakarta. Seperti layaknya corporate bankers lainnya, dengan jam kerja yang sangat teratur, dari jam 8 sampai sore, pakai baju yang sangat rapi karena harus ketemu corporate client. Warnanya monokrom, hitam, abu-abu, biru, sementara BTPN warna-warni sekali. Rambut pun boleh warna-warni. Ya. Ditambah lagi budaya Jepang yang memang bisa dibilang relatif kaku, strict, ya, sangat berjenjang dan sebagainya, gitu ya. Tapi kenapa diputuskan merger? Gitu. Karena dengan merger tersebut, Bank BTPN kemudian menjadi 10 bank dengan satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, ya. Satu dari 10 bank terbesar secara aset di Indonesia. Nomor 1 itu ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, ada Bank CIMB Niaga, ya, BCA duluan gitu. Lalu ada Bank Panin, ada Maybank. Jadi BTPN itu pada saat kita merger, kita jadi nomor 9 kalau saya nggak salah, gitu ya. Jadi kita secara aset menjadi 10 besar, ya. Dan secara bisnis BTPN menjadi sangat luas karena sebelumnya hanya melayani nasabah pensiunan dan mass market, mikrobisnis, lalu melayani digital banking, retail, gitu ya. Kemudian dengan adanya SMBC, modal BTPN bertambah, secara aset juga lebih besar, dan range of layanan nasabahnya juga jauh lebih luas, gitu. Ya, BTPN mulai dari retail mass market sampai large corporation yang sangat besar sekalipun, itu menjadi range bisnis BTPN. Yang tadinya corporate banking itu hanya ada di Jakarta, sekarang kita sudah mulai buka juga corporate banking itu di kota-kota yang besar, seperti Medan dan Surabaya, dan akan membuka lagi di beberapa kota besar lainnya. Gitu ya. Selain itu, BTPN juga punya peluang, gitu. Kalau sudah bekerja sama dengan korporasi besar, biasanya korporasi besar punya jalur, kita sebutnya supply chain atau value chain. Ada distributornya, ada apanya, itu juga bisa menjadi satu keseluruhan nasabah BTPN. Dengan merger ini juga, BTPN bisa cross-selling
Genius itu tidak hanya dijual ke millennials, tapi juga bisa digunakan oleh karyawan dari korporasi-korporasi yang menjadi klien atau nasabahnya Bank BTPN. Ya, jadi bisa langsung dijual Genius itu ke karyawan-karyawan atau yang bekerja sama dengan korporasi-korporasi tersebut. Itu kita bilangnya cross-selling. Jadi banyak sekali perubahannya juga setelah kita merger, karena bisnisnya menjadi sangat luas. Bisnisnya jadi sangat luas dan kesempatannya, opportunity-nya itu juga menjadi besar. Kalau nasabah-nasabah menengah dari Bank BTPN suatu hari nanti jadi besar, bisa jadi mereka juga bisa menjadi nasabah korporasi. Gitu. Dan kita punya peluang di tengah-tengah, gitu ya. Nah, di segmen market yang ada tengah-tengah. Kalau dulu cuma retail dan usaha kecil dan menengah, lalu SMBC punya korporasi besar, kita punya segmen yang ada di tengah. Gitu. Jadi yang SMI atau menengah ke atas. Dan kemudian kalau di perbankan kita sebut nasabah komersial. Jadi korporasi tapi yang bukan terlalu besar seperti misalnya Podomoro itu kan masuknya corporation. Di bawahnya itu, tapi juga di atasnya kelas kecil menengah gitu. Jadi segmennya menjadi sangat luas. Ya, sehingga 5 tahun ke depan juga cita-citanya banyak gitu untuk Bank BTPN ini. 5 tahun ke depan Bank BTPN bercita-cita untuk menjadi bank buku 4 atau kita sebut bank umum. Buku 4 itu adalah yang permodalannya di atas jumlah tertentu gitu. Kalau saat ini BTPN adalah di buku 3 gitu ya. Bank-bank besar sebagian sudah ada di buku 4. Bila merger ini dilakukan, suatu hari nanti cita-citanya bisa sampai ke bank buku 4 juga. Lalu apa keuntungannya buat SMBC sendiri gitu ya? SMBC saat ini di luar Jepang hanya punya corporate banking. Mereka punya retail banking di dalam negara Jepang gitu ya. Begitu mereka merger dengan BTPN, mereka punya bisnis retail. Jadi BTPN ini adalah, kita bisa bilang saat ini adalah salah satu subsidiarinya Global SMBC. Satu-satunya saat ini retail banking yang ada di luar Jepang, punyanya SMBC, gitu ya. Dan retail banking yang berfokus pada digital. Jadi SMBC juga nantinya berencana untuk membangun bisnis-bisnis digital. Gitu. Dengan memiliki BTPN, SMBC sudah punya ini bisnisnya itu, dan bisa belajar dari situ. Dan mungkin akan membangun lagi untuk segmen-segmen lainnya, untuk digitalnya, ataupun dikembangkan di negara-negara lainnya. Gitu. Ya, jadi itu kenapa dilakukan merger itu sendiri. Jadi setelah hampir 5 tahun memiliki saham di Bank BTPN, akhirnya pada bulan Februari 2019 diputuskan Bank BTPN SMBC Indonesia jadi salah satu cabang. Jadi cabangnya SMBC yang ada di Indonesia, perusahaan SMBC Indonesia bersatu dengan PT Bank BTPN. Lalu kita punya nama menjadi PT Bank BTPN. Kalau sebelumnya PT Bank Pensiun BT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, gitu ya. Itu sebelumnya. Dengan merger ini punya nama baru menjadi PT Bank BTPN. Kita pakai nama BTPN karena memang kuat di retail, kuat di digital banking, dan secara branding juga sudah ini di Indonesia, gitu, dikenal di Indonesia. Ya, jadi dibuatlah branding baru. Saya kasih lihat.
Jadi ini adalah branding barunya Bank BTPN sebagai member of SMBC Group. Tetap vision-nya adalah memberdayakan millions of people atau berjuta rakyat Indonesia dengan segmen yang jauh lebih luas dan menggunakan teknologi. Ya. Oke. Lalu gimana sih ceritanya gitu? Kan tadi ini topiknya adalah integration, people and culture integration. Gimana suatu perusahaan yang culture-nya sangat retail dan digital, millennials, karena BTPN itu secara populasi mungkin 70% karyawannya adalah di bawah 40 tahun. Gitu ya. Jadi memang kita bentuk budayanya lebih ke arah budaya yang lebih muda, millennials dan sebagainya. Bertemu dengan suatu budaya Jepang sangat mengutamakan senioritas dan banyak sekali aturan-aturannya, gitu. Ya. Itu gimana sih caranya mensatukannya? Jadi dari kita punya beberapa tahapan sebenarnya. Dari sebelum merger itu dilakukan, ya kalau kita sebutnya pre-boarding, lalu pada saat merger itu dilakukan, lalu setelah merger itu dilakukan. Pada saat sebelum merger itu dilakukan, kita mulai melakukan adanya FGD atau group discussion, terus lalu ada survei juga, survei kepada seluruh karyawan dari kedua belah pihak, baik dari BTPN maupun SMBC, di mana disurvei apa sih yang persepsi mereka terhadap satu sama lain bagaimana gitu ya. Yang dari pihak sana merasa bahwa wah, BTPN terlalu liar, terlalu nggak ada aturan, terlalu ini, tapi juga persepsinya sangat difficult. Banyak juga anak-anak mudanya yang menunggu-nunggu kapan bisa bekerja dengan celana jeans dan flexi hour tersebut. Sementara dari pihak karyawan Bank BTPN sendiri juga punya ketakutan, nanti gimana kalau kita sudah merger, boleh nggak saya rambutnya masih warna ungu lagi? Gitu pertanyaannya. Boleh nggak saya pakai baju seperti ini lagi gitu ya? Pertanyaan dari karyawan tuh valid seperti itu gitu. Saya boleh nggak flexi hour lagi? Soalnya flexi hour itu tetap ada aturannya, tapi memungkinkan seseorang itu untuk memilih apakah saya mau bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 4, atau jam 8 sampai jam 5, atau dari jam 9 sampai jam 6. Gitu. Ada yang rumahnya jauh, prefer untuk datang ke kantor jam 7 pagi, karena belum macet. Ada seorang ibu rumah tangga yang harus nganterin anaknya dulu sekolah, jadi pasti sampai kantor udah lebih dari jam 8:30. Jadi dia mungkin akan lebih mudah buat dia datang jam 9 pagi gitu. Ada karyawan yang lebih senang olahraga pagi. Jadi dia memilih untuk kerja jam 9 sampai jam 6 supaya paginya bisa ke gym dulu gitu. Itu tuh sudah dimungkinkan. Sementara kita tahu atau karyawan tahu di sebelah sana, wah nggak boleh tuh terlambat. Jadi kecemasan seperti itu yang muncul dari survei. Lalu masing-masing dari kita terapkan secara top down, masing-masing dari board itu dilakukan yang namanya immersion. Immersion itu mempelajari bisnis-bisnis yang ada di situ. Jadi supaya familiar. Jadi kalau yang di atasnya sudah memahami, itu akan diturunkan ke bawah. Jadi dilakukan juga visit-visit ke cabang-cabang supaya mengerti gitu, seperti apa sih budayanya, seperti apa sih bisnisnya. Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang, gitu kan? Itu dilakukan dari sebelum merger. Waktu merger kita bikin event, peresmian merger di situ, event dengan hasil dari beberapa group discussion di board atau di top level management maupun immersion. Ini kita nanti mau bentuknya seperti ini.
eventnya udah langsung diperkenalkan seperti itu, gitu ya. Lalu kita buat suatu event lagi yang kita sebut namanya Live at BTPN. Bisa dibilang Live at BTPN yang baru gitu. Di situ kita bikin seminar-seminar, kita bikin pameran, kita bikin aktivitas-aktivitas yang meng-engage semua karyawan untuk memperkenalkan, sekarang kalian bekerja di PT Bank BTPN yang baru, yang seperti ini loh, gitu ya. Jadi untuk memperkenalkan kepada karyawan juga. Gitu. Lalu kita buat aktivitas-aktivitas dan komunikasi-komunikasi yang terus-terusan. Aktivitas komunikasi itu baik offline maupun online, ya. Offline itu kita kasih branding-brandingnya bahwa sekarang dengan BTPN yang baru kita menjadi lebih besar dan lebih kuat dan sebagainya. Lalu dibuat banyak aktivitas-aktivitas, termasuk kita buat aktivitas engagement, ya, engagement karyawan. Aktivitas engagement karyawan itu juga untuk mempersatukan budaya karyawannya tersebut, gitu ya. Kita bikin klub-klub atau BTPN Club. Dari dulu BTPN Club sudah ada, tapi sekarang diperluas. Jadi BTPN Club itu boleh berupa klub olahraga, klub kesenian, klub paduan suara. Kita memperkenalkan work-life balance seperti itu, tapi juga selain kita memperkenalkan work-life balance, untuk menyatukan karyawan-karyawan ini, gitu ya. Terus kita bikin aktivitas-aktivitas, misalnya Hari Kartini, 17 Agustus, aktivitas-aktivitas yang melibatkan top level sampai yang ke bawah, termasuk juga ekspat-ekspat Jepangnya, gitu. Jadi contohnya kita bikin acara perkawinan ala Betawi, tapi yang menjadi ini di panggung gitu, yang menjadi pengantin prianya adalah dari ekspat Jepang menggunakan baju pengantin Betawi. Gitu. Pengantin wanitanya menggunakan kimono. Jadi dilakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, ya. Sampai sekarang hal itu masih dilakukan. Lalu kami juga membuat suatu program untuk membuat suatu proposition yang baru, employee value proposition yang baru. Karyawan BTPN itu seperti apa sih? Kita tetap inovatif, kita tetap agile, tapi kita juga harus finance misalnya, gitu. Jadi ada nilai-nilai baru di situ setelah menjadi bank yang baru tersebut, gitu ya, kurang lebih. Satu lagi video boleh buat Vi? Ya. Silakan. Ya. Apa sudah keluar belum? Belum kelihatan. Oke. Nah. Kurang lebih begitu. Bentar. Seru banget ya.
Ya, itu adalah bentuk mempersatukan dua budaya, dan itu manajemen yang baru di Bank BTPN gitu ya. Di mana kita tetap mengutamakan atau tetap berfokus pada kenapa? Ada apa, Stefandi? Lanjut aja. Nggak apa-apa, Madam. Saya tadi bilang entry buat kayak gitu, Madam, biar seru. Ya, nanti kita buat ya. Oh, Madam, bikin ya, Madam. Oke. Gitu ya. Jadi itu sebagai gambaran atau simbolis dari dua budaya yang baru di bank yang baru juga gitu. Jadi bank global yang punya nuansa lokal. Gitu. Intinya seperti itu, bank global yang punya nuansa lokal yang tetap berfokus pada mass market, tapi juga digital, di-empowered oleh digital, dan juga sampai melayani nasabah sampai nasabah korporasi, dan yang paling utama juga tetap berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Gitu. Luar biasa. Oke, segitu. Kurang lebih gitu. Oke, boleh nih, silakan kalau ada yang mau bertanya nih, teman-teman kalau ada yang mau tanya ke Bu Debbie silakan di di chat aja di sini supaya nggak tabrakan kita ngomongnya, sekalian aja. Oke, sebelum saya mulai dengan tanya jawab. Mungkin saya perlu mengingatkan ke teman-teman semuanya untuk nanti kalian perlu ada laporan tentang bagaimana proses merger yang dilakukan oleh BTPN ini dilakukan, dan kalian lihat analisisnya nanti dari sisi teori yang akan saya sampaikan setelah sesi ini. Tapi gini Mbak, saya pengen tahu nih tadi ada tulisan ini SMBC ya. SMBC. Tapi tadi ada tulisan SMBCI. I-nya itu apa, Indonesia? Indonesia. Jadi sebetulnya mergernya adalah SMBC Indonesia. SMBC Indonesia itu adalah bagian atau cabang dari SMBC secara global. Gitu. Jadi yang di-merger, yang disatukan itu adalah entity yang ada di Indonesia, ya, dengan entity PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Oke. Menjadi satu entity, gitu. Menjadi PT BTPN. Jadi menjadi PT Bank BTPN Tbk. Oke, gitu. Bank BTPN Tbk. Aduh, pusing. Oke, nah ini tadi saya sempat nyatat ada budaya casual resmi. Yang luar biasa gitu ya, ada yang boleh rambutnya warna-warni. Nah ini salah satu dari mahasiswa entrepreneurship-nya ada yang rambutnya cukup keren nih gitu ya. Mana Kero, coba lihat Kero. Maaf. Kero di mana Kero? Kenapa, Madam? Ini rambutnya warna-warni nih Bu Debbie. Bisa jadi karyawan BTPN. Oh, bisa, Bu. Nanti saya magang di BTPN aja, Bu. Oke, silakan ya kalau ada yang mau nanya ya, sambil saya nunggu pertanyaan, saya mau nanya nih sama Bu Debbie. Jadi sebetulnya ini nih merger atau akuisisi nih kalau ngelihat kayak begini nih sebetulnya. Kan dari tadi dibilangnya merger. Apa ini akuisisi? Karena kan tadinya kan SMBC kan punya bagian SMBC punya saham. Punya saham. Ya kan? Punya saham, tapi memang masih di bawah 50%. Oke. Gitu. Lalu dengan merger waktu itu sahamnya SMBC juga menjadi lebih besar dari 50% itu. Gitu. Yes, saya lihat tuh di Google tuh kemarin 90% apa ya? Ini ya, SMBC. Ini ada sisanya baru yang publik. Ada beberapa bank sedikit dan ada publik. Gitu. Saat ini ya.
Oke, jadi memang sekarang jadi PT Bank BTPN Tbk member of SMBC, gitu ya. Nah, kalau kayak begitu berarti budaya SMBC Group. ya. Kalau begitu berarti budaya barunya ini sebetulnya kalau dari tadi saya perhatikan ini di sini mengadopsi, artinya mengadopsi berbagai kemungkinan yang sesuai gitu ya dengan karakter Bank BTPN-nya sendiri, tapi juga tetap menginkludkan budaya-budaya dari Jepang juga ya? Ya, karena gini, secara bisnis seperti yang saya bilang tadi, range-nya kan besar sekali, mulai dari yang pensiunan, di mana nasabahnya orang-orang tua gitu ya, lalu mikro dan bisnis menengah gitu, nasabahnya itu bisa usaha-usaha kecil di seluruh kota di Indonesia, sampai ke digital yang jenius itu nasabahnya lebih ke millennials dan di perkotaan besar gitu untuk saat ini gitu. Tentu karena dengan jenis dan corporate yang besar, large corporation, dengan jenis nasabah yang berbeda-beda itu, maka budayanya juga disesuaikan. Kita punya satu budaya inti yang besar, gitu. Kita punya values di mana kita mengutamakan agility, innovation, tapi kita juga tetap sebagai bank, sebagai salah satu dari member global banking yang besar, gitu. Kita harus juga comply dengan segala aturan-aturan dari grup itu, gitu. Karena pasti mereka punya alasan kenapa kita harus punya aturan begini dan aturan begitu. Yang perlu diingat adalah biar bagaimana banking industry atau perbankan itu very highly regulated. Jadi memang sangat banyak aturannya, gitu. Otherwise nanti terlalu banyak penyimpangan dan sebagainya, itu juga tidak akan baik kepada kelangsungan bisnisnya, gitu. Jadi baik di lokal, dari regulator lokal seperti OJK maupun regulator yang di grupnya, itu kita harus comply. Dan memang nature sebuah global bank yang besar bisa bertahan dan sekian lama, bisa mungkin 100 tahun atau puluhan tahun di seluruh dunia, itu pasti juga karena mereka sangat comply dengan berbagai aturan, gitu. Sehingga mereka bisa besar dan bertahan menjadi suatu bisnis yang besar. Itu nature-nya sebuah global bank tuh seperti itu, nggak cuma SMBC. Oh, oke. Oke, berarti tidak ada sifat dominasi dari pihak SMBC ke dalam BTPN juga ya berarti ya? Malah dominasi enggak, tapi memang ada cara-cara yang kita harus ikuti. Misalnya kalau budaya Jepang itu ada cara-cara yang kita sebutnya adalah istilah Jepangnya gitu ya, bahwa kita harus selalu konsultasi ke atasan, konsultasi ke reja, konsultasi ke kantor pusat yang ada di Jepang gitu. Itu ya biasalah, harus seperti itu gitu. Jadi itu secara budaya pun mereka harus begitu gitu. Jadi kita sesuaikan di sisi itunya. Karena kalau dulu kan BTPN adalah kantor pusat, jadi bisa menentukan sendiri langsung. Kalau sekarang kan adalah bagian dari suatu global bank. Ya, jadi sifat bahwa kita harus melaporkan, kita harus terus berkoordinasi dengan SMBC itu untuk supaya tetap comply with the regulations, comply dengan aturan-aturan yang ada, tidak hanya aturan Indonesia tapi juga aturan Jepang mungkin ya. Aturan banking Jepang yang harus diikuti juga gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya itu tidak diikuti, mungkin konsekuensinya akan berat buat kedua belah pihak. Betul, gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ini sebetulnya bukan totally budaya baru, tapi lebih kecampuran dan ini bisa jalan dengan luar biasa. Tadi kalau tadi kan ada retail ya, retail itu kan maksudnya bank-bank yang ada cabang gitu ya. Bisa ada di Jakarta, bisa ada di daerah gitu kan. Berarti itu budayanya juga berbeda berarti ya. Karena kan kalau bank itu betul-betul langsung ke nasabah, langsung
apa namanya harus ada apa pakem-pakem yang juga harus diikuti gitu ya, rules-rules yang harus diikuti. Kemudian apa namanya head office-nya yang begitu apa casualnya gitu ya, budayanya. Berarti ini memanage beragam budaya yang berbeda. Iya, betul. Jadi kan bisnisnya juga sangat berbeda dan kebetulan itu sudah dirintis dari beberapa tahun yang lalu pada saat Bank BTPN bertransformasi gitu. Jadi misalnya ada karyawan yang dari bank digital, saya bilang tadi digital BTPN Wow, dia berkantor di suatu kantor cabang yang bisnis besarnya adalah pensiun, di mana nasabahnya adalah pensiunan dan pegawai karyawan atau pejabat dari divisi pensiun itu sendiri, bisnis pensiun bisnis sendiri juga biasanya mereka sudah lama bekerja di BTPN, mungkin sampai pensiun ada di situ juga gitu, dengan unggah-ungguh yang sesuai dengan daerahnya. Terus masuklah ini karyawan pada saat kita bangun build digital banking yang ada di daerah-daerah, datanglah ini karyawan pakai sepatu sneakers dengan celana jeans dan kaos gitu. Terus ditegur dong sama kepala cabangnya yang kebetulan juga adalah kepala cabang dari bank pensiunan itu tadi gitu kan. Kenapa datang ke kantor pakai celana jeans dan sneakers? Terus abis itu saya diprotes sama atasannya karyawan digital banking yang ada di kantor pusat. Bagaimana kita bisa jalan ke pelosok-pelosok kalau karyawan saya harus pakai dasi sama sepatu mengkilat gitu ya gitu. Jadi pengaturan perbedaan budaya ini memang sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu pada saat BTPN sendiri bertransformasi. Gitu. Jadi penyatuan budaya-budaya ini pada saat merger bukan sesuatu yang sangat baru juga gitu ya, karena juga sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Wow, jadi memang sebetulnya itu juga sumber konflik gitu ya, keadaan-keadaan seperti ini gitu ya. Nah tadi di depan banget tadi di video yang pertama ada omongan beradaptasi, bertransformasi, berinovasi gitu ya, sehingga apa yang dikerjakan itu memiliki makna untuk mencapai tujuan-tujuan baik itu organisasi maupun khalayak ramai gitu. Berarti memang maksudnya masyarakat yang dalam hal ini kemungkinan adalah pelanggan gitu ya. Dalam hal ini adaptasi ini sangat penting sekali dong. Untuk berapa lama tuh waktu untuk beradaptasi? Itu saya sedang membayangkan itu nggak mungkin terjadi bulanan, tapi lebih ke tahunan itu. Iya. How did you manage that? Makanya itu tadi saya bilang post merger itu ada beberapa program-program dan bahkan termasuk juga kita sebutnya post survey. Ada survei karyawan juga post merger. Setelah merger tuh apa sih bagaimana perasaan karyawan gitu? Apakah mereka puas atau tidak puas dengan merger ini? Apa yang dilihat berubah? Apa yang dilihat kok tidak sesuai dan sebagainya gitu. Sampai terus akan dibentuklah satu nilai-nilai yang mungkin baru gitu, karena biar bagaimana ini adalah suatu bentukan yang baru. Kita nggak bisa juga dulu bisa begini, dulu bisa begitu, nggak bisa juga kan begitu gitu kan. Dan banyak program-program aktivitas baik dari program dan aktivitas komunikasi maupun program dan aktivitas engagement kita sebutnya. Engagement itu sendiri, engagement karyawan. Jadi itu tadi yang saya bilang BTPN Club, semua itu kan supaya di dalam satu cabang atau sama-sama di kantor pusat itu kan terdiri dari jenis macam ragam karyawan yang berbeda-beda gitu kan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan engagement ini diharapkan jadi bisa lebih melebur dan bisa lebih saling terus. Kalau dari sisi HRD sendiri, dari sisi human capital, kita juga open opportunity untuk cross direktorat dan cross division gitu. Iya. Jadi misalnya ada karyawan pensiun yang mau pindah ke Genius ya boleh kalau memang dia masuk kualifikasi gitu. Job posting namanya. Dari karyawan mikro bisnis mau pindah ke large corporation selama dia bisa, why not gitu. Jadi memang makanya
temanya sendiri dari 2 tahun lalu kami adalah level up. Level up itu karyawannya juga harus level up, mau belajar sesuatu yang baru gitu, karena bisa aja dulu yang bisnis yang dulu sukses sekarang mungkin udah nggak zaman lagi, udah tergantikan oleh digital gitu misalnya. Jadi ya harus mau untuk belajar sesuatu yang baru juga. Iya. Itu Betul. seperti itu gitu. Jadi nggak bisa segala sesuatu itu monoton dan akan ada selama-lamanya gitu, sama kondisinya seperti 10 tahun nggak bisa. Ya. Jadi yang penting setiap karyawan itu harus mau belajar sesuatu yang baru, agile atau fleksibel, mau mengerjakan sesuatu yang baru, dan selama mereka mau dan bisa, mereka punya opportunity yang lebih besar juga. Gitu. Termasuk juga dengan kita menjadi bagian dari Global Bank, kan kita sekarang punya kesempatan juga, gitu. Kesempatan untuk misalnya ada program apa namanya, pertukaran macam attachment di kantor pusat, pergi ke Jepang, gitu. Seperti itu, program-program seperti itu. Why not, gitu kan? Jadi kesempatannya akan lebih besar juga. Dibayarin itu ke Jepang? Ya kalau namanya program dibayarin, kalau jalan-jalan baru bayar sendiri. Liburan bayar sendiri ya? Kalau liburan bayar sendiri. Itu tadi survei apakah karyawan itu puas atau tidak puas. Kalau yang tidak puas nggak dipecat kan? Ya enggak. Tapi kita tahu temperatur ya karyawan tuh ada di mana gitu kan. Oke. Tapi intinya semua ya harus bisa adapt, dan diharapkan juga culture ini sesuatu yang top down ya, dari atas ke bawah. Jadi kemungkinannya kalau misalnya ada karyawan yang tidak puas gitu dengan proses merger itu tadi gitu ya, artinya dari human capital harus punya program supaya kalau nggak puasnya ada di mana, terus itu ada follow up-nya berarti ya? Iya, jadi kita pengen tahu sih sebetulnya lihat ininya di mana. Makanya tadi terus boleh pindah ke departemen lain, boleh pindah ke divisi-divisi, bahkan kalau misalnya mau pindah ke luar kantor yang sekarang juga boleh gitu, ke cabang itu juga boleh mungkin ya? Boleh. Itu jadi dari beberapa tahun yang lalu kita justru juga mengembangkan budaya di mana your career is your choice. Jadi jangan nunggu diurusin sama atasan kamu sendiri harus tahu kamu tuh maunya seperti apa. Your development is your responsibility bersama your line manager tentunya gitu. Tapi jangan diam-diam aja terus habis itu bilang atau mengeluh, saya kok nggak pernah dipromosi, saya kok nggak pernah dipindah ke sana ke situ. Ya kamu sendiri harus tahu maunya apa. Dan itu diinformasikan. Dan itu diinformasikan ke seluruh karyawan bahwa they have to yes, sell themselves gitu ya. Kita budayakan seperti itu, makanya juga kita punya platform untuk internal job posting itu tadi. Gitu. Jadi kita punya platform, kita namakan BIP, BTPN Employee Engagement Platform. Di situ ada LMS, Learning Management System, ada talent management system, termasuk juga untuk ada internal job posting dan lain-lain, itu semua ada di dalam sistem itu. Jadi karyawan bisa lihat-lihat orang ada opportunity apa sih di tempat lain gitu. Ya, ini udah begini-begini aja gitu. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman kita mungkin ya madam ya, satu posisi beberapa tahun, 5 tahun, 3 tahun itu biasa aja, belum lama gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang baru belum sampai 2 tahun katanya udah dinosaurus. Udah jadi fosil. Jadi fosil ada padahal belum 2 tahun. Gitu. Terus kalau boleh tanya nih, ini yang lain ada yang mau tanya, silakan loh. Kalau ada yang mau tanya, mau langsung ngomong juga boleh deh, daripada nulis-nulis, silakan. Dari tadi saya mulu yang ngomong. Ayo, mungkin, ini nih ada Rachel. Bagaimana pengaruh nilai-nilai baru dan merger yang dilakukan Bank BTPN pada optimalisasi kinerja karyawan? Maksudnya bagaimana nih?
Mungkin maksudnya nilai-nilai kan ketika merger itu pasti ada nilai-nilai baru gitu. Bagaimana nilai-nilai baru itu mempengaruhi apa namanya kinerja karyawan dan bagaimana mengoptimalkannya? Oke. Ya, itu tadi ya. Makanya nilai-nilai baru, budaya baru bisa aja berpengaruh pada kinerja karyawan. Kenapa? Karena kan karyawan merasa, loh kok sekarang udah nggak seperti dulu lagi, kok sekarang begini, kok sekarang gitu. Bisa aja seperti itu gitu ya. Bahwa sekarang kita lebih harus sangat berfokus pada compliance, tidak boleh ada fraud, zero fraud gitu. Zero fraud itu artinya kita nggak boleh sama sekali ditemukan kesalahan atau fraud, apalagi yang kriminal seperti itu gitu kan. Jadi kesannya kok jadi begini amat gitu. Again, menurut saya sih ini masalah komunikasi dan dilakukan secara top down juga gitu ya. Makanya kita lakukan terus program-program komunikasi baik yang offline maupun online untuk memahami bahwa sekarang tuh kita bank baru itu seperti ini loh. Walaupun kita sangat comply, tidak boleh ada kesalahan atau zero fraud dan seperti ini, tapi tahu kan kenapa kita harus seperti ini? Sebab kita sekarang bagian dari global bank yang lebih besar, yang harus sustain, yang harus gitu. Keberhasilan global bank itu adalah seperti itu gitu. Jadi penanaman nilai-nilai barunya itu yang terus dilakukan baik secara offline dan online maupun melalui aktivitas. Berarti harus gencar itu ya, penanaman nilai baru itu harus gencar banget gitu ya? Ya, benar. Iya, makanya mungkin tim IT segala macam diperkuat gitu supaya informasi itu terus terjaga begitu kali ya Mbak ya? Oke. Lagi nih kayaknya nih, apakah ada perubahan peningkatan perkembangan perusahaan dengan budaya bebas? Mengapa ide tersebut muncul awalnya? Budaya bebas itu maksudnya gimana? Yang itu tadi ya, yang saya bilang. Yang rambut, warni. Gini, pada saat suatu organisasi atau suatu bisnis menentukan, ini kan tergantung strategi bisnis mau kemana gitu ya. Budaya itu tercipta juga karena strategi bisnisnya. Pada saat BTPN memutuskan mau transformasi digital, pada bisnis digital itu nggak bisa pelan-pelan dibikinnya, harus cepat. Pada saat harus cepat, berarti cara kerjanya juga harus berbeda. Kalau dulu mungkin banyak birokrasi dan berfokus pada satu, habis itu baru dua, baru tiga. Kalau kita lakukan seperti itu, baru sampai ketiga, orang-orang udah sampai ketujuh gitu kan. Jadi segala sesuatu harus cepat dan harus inovatif karena kalau kita baru menciptakan bola, tahu-tahu orang-orang udah menciptakan bola yang bagaimana gitu ya. Jadi untuk mendorong budaya yang inovatif dan bisa bekerja secara agile itu kita harus bikin cara kerja yang baru gitu. New way of working. New way of working itu juga berarti harus didukung oleh peraturan-peraturan yang baru juga, nggak boleh terlalu mengikat gitu misalnya. Dan it works seperti yang teman-teman lihat, itu jenius itu jadi dalam waktu cepat. Ya. Kalau terlalu lama bikinnya, misalnya dibikin 5 tahun, begitu bendanya jadi, orang-orang di luar udah bikin sesuatu yang baru lagi. Udah ketinggalan zaman. Handphone aja cepat sekali berubahnya gitu kan. Baru juga beli iPhone berapa, atau udah muncul yang lain. Gitu. Iya betul. Itu sebabnya harus menyesuaikan dengan strategi bisnisnya seperti apa. Oke, berarti memanage bagaimana memanage budaya inovatif dan budaya tradisional yang kalau boleh saya bilang tradisional yang harus menjaga supaya bank ini tetap berjalan secara tradisional karena harus ada regulasi yang diikuti gitu. Itu nggak gampang ya. Itu
kayak apa itu ya? Apa namanya? Harus jadi manajemen di head office itu seperti apa tuh rasanya? Maksudnya gimana caranya bisa memanage itu? Karena kan nggak mudah itu ya. Kalau Mbak Debbie sendiri ada di posisi mana nih? Posisi inovatif apa ya? Kantor pusat termasuk HRD mengeluarkan aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan cara kerja, aturan-aturan cara berpakaian, aturan-aturan organisasi. Tapi again itu harus pada saat kita keluarkan aturan itu, keputusannya apakah itu akan dijalankan atau tidak oleh direktorat itu ada pada direktorat tersebut. Oke. Misalnya di bisnis konvensional, nggak bisa tuh karyawan datang jam 10, orang banknya buka jam 8, kalau karyawan datang jam 10 gimana gitu kan, nggak buka nanti cabangnya gitu. Jadi untuk mereka yang ada di operation cabang terutama, mereka tetap harus datang jam 8, setengah 9 udah harus ada di counter dan sebagainya, itu tetap. Gitu. Luar biasa. Nggak mungkin juga teller pakai jeans sama sneakers pada saat melayani nasabah. Mereka tetap harus pakai seragam, mereka harus pakai ada dress code-nya, ada aturannya. Nggak mungkin juga misalnya seorang relationship manager korporasi besar, misalnya harus mendatangi nasabah, ketemu dengan profesional dari korporasi besar itu, pakai baju acak-acakan. Dia harus representing the organization, tampil yang rapi, profesional. Oh, tetap ada itulah ya? Itu tetap. Jadi benar-benar jadi discretion dari bisnis dan direktorat masing-masing. Oke. Itu tetap. Tapi kita keluarkan aturan besaran ya. Ya. Tapi kalau karyawan di tim Genius Digital dikasih pengetatan, nggak boleh rambut berwarna, harus pakai batik hari Selasa dan Kamis, harus pakai begini itu, nggak jalan nanti inovasinya. Iya. Betul. Terlalu banyak mikirin perintilan yang nggak jadi inovasi itu kan? Iya, gitu. Karena beda tujuan kalau yang bertemu dengan klien, dengan tamu, dengan pelanggan kan memang mereka harus menciptakan image begitu ya. Image pelayanan yang baik. Nasabahnya kan juga range-nya besar sekali. Betul. Ada nasabah orang tua, ada nasabah pengusaha kecil, ada nasabah large corporation, ada gitu. Semua disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak, saya cuma punya satu pertanyaan sih dari saya nih yang terakhir. Silahkan ada yang mau nanya lagi? Rachel sama Monica Monica Simatupang maksudnya. Karena di sini ada 2 nama Monica nih, Mbak. Banyak banget ini namanya. Apakah sudah terjawab tadi pertanyaan-pertanyaannya? Rachel sama Monica, silakan. Cukup ya? Oke, yang lain ingin bertanya mungkin? Stefandi, Kero, ada yang mau ditanya? Kirana, nggak kedengeran? Kayaknya Kero ada pertanyaan tuh kayaknya. Oh, Kero ada pertanyaan. Lempar terus, Pandi. Lempar terus, Pan. Nggak nanya, Kero? Belum tahu, Madam, mau nanya apa? Oh iya, belum tahu ya, belum kebayang ya. Iya. Okay. Kalau udah kerja di situ kebayang kali, Madam. Kode keras, kamu kelarin dong, biar kelihatan sama Bu Debbie-nya. Boleh iklan sedikit, Madam? BTPN punya program nih ya buat fresh graduate, namanya Corporate Acceleration Program. Jadi Corporate Acceleration Program ini adalah semacam program MT lah. Kalau MT tahu dong ya, manajemen trainee. Jadi kita lakukan seleksi khusus setiap tahunnya, programnya 18 bulan, di mana yang kita cari adalah anak-anak yang memang punya kemampuan inovasi, kreatif, dan sebagainya. Gitu. Karena diharapkan in the future juga bisa drive innovation untuk bank ini, gitu ya. Jadi programnya 18 bulan, mereka diputer dapat
dapat pembekalan dulu di kelas selama 1 bulan kalau nggak salah, lalu mereka ditempatkan untuk project-project di different division, different job, different ini, nggak boleh nolak. Lalu setelah 1,5 tahun mereka ditempatkan 1 tahun di division apa, tahun berikutnya di division apa gitu ya, selama 2-3 tahun ke depannya. Lalu sambil ada sekolah S2. Sekolah S2-nya itu MBA Entrepreneurship. Entrepreneurship. Kenapa sih entrepreneurship? Ya, kok enggak? Kalau zaman dulu tuh namanya sekolahin untuk perbankan itu sekolahin manajemen keuangan, gitu kan? Manajemen apa? Kalau kami memutuskan untuk mensekolahkan S2 manajemen entrepreneurship. Kenapa? Karena dari sekolah entrepreneurship itulah si MT ini, CAP, mereka yang ada di CAP ini terbiasa untuk berpikir yang lebih inovatif, membuat suatu hal-hal baru, jadi nggak begitu-begitu aja gitu, karena living innovation dan teknologi itu yang diharapkan ke depannya. Gitu. Jadi dibayarin dong ini sekolah S2-nya? Bayarin dong. Wow, di mana itu? Di mana? Kita kerjasamanya dengan MBA ITB dan sekolahnya atau belajarnya di kantor. Oh, luar biasa. Jadi datang. Kalau sekarang mungkin jadi pakai online begini. Okay. Sama lah dengan di sini pakai online begini. Terus kita juga buat mereka yang senang IT, kita punya program juga, Corporate Acceleration Program juga untuk jadi developer. Namanya CHIP, Corporate Technology, apalah, CHIP. Jadi tidak harus punya background IT, tapi kalau bisa coding dan lulus tes, karena tesnya lumayan susah, itu bisa masuk. Ini kan background, tapi senang coding, dan bisa lulus tes coding yang BTPN punya, itu bisa join. Wow, luar biasa. Kadang-kadang kan kita kuliah apa, tapi ternyata kita tertarik untuk belajar coding. Betul, jadi, betul. Training-training pun kita sekarang banyak training-training baik online maupun in kelas untuk teknologi, coding, dan sebagainya. Dan ada kelas-kelas coding untuk siapapun yang mau belajar coding. Gitu. Jadi kalau Madam mau belajar coding juga boleh. Nggak mau. Ada satu lagi nih loh. Iya, ada pertanyaan nih. Kreasi inovasi hanya dalam manajemen. Apakah tidak ada subtitles pengelolaan sistematisasi bank atau memperoleh investor? Maksudnya gimana, Monik? Seperti kalau kita tahu bahwa bank sangat erat hubungannya dengan suntikan dana untuk mengelola perbankan. Kreasi, inovasi. Monik, silakan diomongin aja. Saya nggak paham maksud pertanyaannya ini. Tadi kan diperjelas. Untuk kreasi inovasi itu manajemen bisnis, apakah nggak ada untuk pengelolaan sistem banknya kayak dalam bentuk IT ataupun untuk memperoleh uangnya dalam bentuk kayak gimana cara kita untuk kan biasanya bank itu ada untuk swasta, hanya untuk masyarakat. Apakah kita bisa bekerja sama dengan investor pemerintah dalam pergerakan perkembangan suatu daerah gitu loh, Miss. Terus pertanyaannya, apakah kreasi inovasi hanya ada di dalam manajemen gitu? Iya, tadi kan katanya ada apa tuh untuk beasiswa untuk orang yang tertarik dalam bentuk kreasi inovasi gitu loh. Apakah tidak ada tertarik dalam bentuk investor gitu dan perkembangan IT dalam bentuk security sistemnya, Miss? Maksudnya BTPN-nya menjadi investor untuk ini. Ide bisnis gitu? Investor untuk bisnis-bisnis. Bukan, kita malah mencari investor untuk memikat uang lagi, lebih banyak lagi untuk mengelola. Ya kan kalau BTPN itu kan bank, PT, tidak PT, ada regulasinya lah ya. Jadi investornya itu ya shareholder-nya itu tadi. Investornya adalah shareholder-nya, dalam hal ini SMBC dan ada beberapa
ini lainnya dan juga ada dari masyarakat. Gitu. Mungkin itu kali maksudnya atau ada yang lain? Oh, berarti kalau misalnya kita kita ada project nih, kita ada memberikan proposal kepada BTPN bisa? Bisa aja untuk dapat pembiayaan, gitu. Iya, langsung Bisa, kami bisa aja. ke bank. Kan biasanya kalau di bank agak-agak ditolak gitu, harus kenal orang dalam biasanya. Enggak, justru kan sekarang karena gini, banyak bisnis-bisnis baru ya di dunia luar gitu ya. Jadi memang sekarang juga banyak review-review baru juga gitu. Kalau dulu nggak pernah kenal namanya untuk review analisa keuangan, fintech gitu misalnya. Kalau sekarang ya udah lebih fleksibel, ada bagiannya khusus untuk itu. Gitu. Oke. Sudah dijawab ya? Dan kayaknya di bank-bank lain yang besar-besar tuh juga udah banyak yang mengarah ke sana. Di atas bawah. Ya, apalagi untuk menggiatkan perekonomian yang zaman kayak begini nih perlu digiatkan ya. Iya, gitu. Cuma memang kalau sekarang kan kondisinya lagi COVID ya, jadi kita nunggu dulu sampai pandemik ini mereda. Cannot help, itu sih emang udah ini. Oke, kalau gitu karena udah hampir 2:30, sebetulnya saya tadi ada pertanyaan, tapi pertanyaan yang agak sedikit kurang penting gitu. Terima kasih juga Monica. Pertanyaan yang sedikit kurang penting, tapi ini cukup ini sih secara operasional gitu ya. Karena ada ketika ada konflik itu kan mereka pasti bilang tadi seperti Mbak Dewi bilang bahwa dulu itu begini, kok sekarang begitu gitu kan. Itu ada sifat-sifat dari karyawan yang kami nih begini, kalau SMBC itu begitu gitu. Itu mengelolanya bagaimana? Maksudnya bagaimana caranya supaya itu bisa terhandle gitu. Karena kan itu sesuatu yang tidak mudah. Makanya ini nih sesuatu yang harusnya top down sih kalau menurut saya. Top down. Ya. Top down dari level top manajemennya itu juga harus satu suara, satu kata, dan bahwa ini memang kita ini adalah untuk kebaikan kita semua. Kalau itu top down harusnya akan lebih termanage dan karyawan juga akan ikut. Oke, lebih cepat lah ya, karena toh juga mereka. Makanya semuanya itu dimulai dari atas, dari sebelum merger dilakukan juga immersion yang dilakukan itu dari top level dulu. Top level baru ke bawah gitu ya, nggak bisa sebaliknya. Baru habis itu post-nya program-program aktivitas bisa, tapi semuanya itu dari top level. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, 1,5 jam kita sudah bersama dan terima kasih juga. Saya belajar banyak juga, saya yakin teman-teman di sini juga belajar banyak karena memang memanage seringkali kita mendengar bahwa orang dari head office itu tidak memiliki kalau kita lihat nih, misalnya kita ada di cabang atau ada di bukan di head office, kita pasti melihatnya itu di head office kerjanya ngapain aja ya gitu kan. Ini kitanya capek-capek cari duit buat dia, terus dia suka-suka aja gitu. Itu sering sekali terjadi. Saya dengar curhat banyak orang tuh kebanyakan kayak begitu gitu. Jadi kita sekarang jadi tahu bahwa ternyata peran dari head office ini, dari kantor pusat ini sangat luar biasa besarnya untuk menerapkan nilai-nilai untuk supaya visi dan misi perusahaan itu bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Iya, karena semua policy-nya yang datang dari head office. Iya. Jangan stres-stres ya, Bu. Terima kasih, Madam. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi. Semuanya.